Oke saudara, kita lanjut ke pembahasan market structure ya, atau struktur market, struktur pasar ya. Oke, kita akan jelaskan secara simpel ya. Sejauh pemahaman saya akan mencoba menjelaskan market structure secara sesimpel-simpelnya ya. Oke, perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya market structure itu basicnya cuma ada tiga struktur ya. Tiga struktur bisa kita lihat ya. Ini yang pertama, struktur pertama itu adalah struktur bullish market ya. Bullish market atau tren naik, uptrend ya. Itu basicnya hanya seperti ini ya. Basicnya itu hanya seperti ini. Ini pergerakan naik ini adalah impulsif. Kemudian pergerakan turun ini korektif atau retracement ya, retracement. Kemudian terbentuklah sebuah gelombang ya. Gelombang ini puncaknya di sini disebut sebagai swing high ya, swing high di sini. Kemudian di bagian ini, jika terjadi impulsif kembali dan di swing high ini di breakout, break secara valid ya, valid itu break, istilahnya kalau bentuknya itu dalam chart candlestick itu di breakout valid secara body ya, jadi tidak di sweep sumbu, maka di posisi ini ya, cekungan ini ya, ini adalah swing low ya. Nah, jadi kaidahnya untuk uptrend itu hanya seperti ini ya, jadi akan membentuk high low, kemudian ada terbentuk higher high lagi ya, swing high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya, kemudian terbentuk lower high ya, lower high yaitu swing low yang lebih tinggi dari swing low sebelumnya ya. Nah, ini kaidahnya untuk uptrend. Sedangkan untuk bearish downtrend ini tinggal dibalik ya, swing low yang di breakout ya. Nah, ini akan terus seperti itu ya untuk downtrend ya, jadi akan terbentuk swing high yang lebih rendah atau lower low yang lebih rendah lagi, seperti itu. Kemudian untuk basic yang ketiga itu tidak ada ya, tidak ada level swing ya, swing low maupun swing high yang di breakout secara valid ya. Jadi market itu stagnan ya, bukan stagnan ya, konsolidasi ya, jadi tidak ada kejelasan arah ya. Nah, untuk market itu gerakannya cuma seperti itu ya. Nah, basic structure ini itu bisa ya mewakili ini sebagai eksternal maupun internal. Jadi kalau saya membaca market structure itu tidak ada istilah-istilah lain yang membuat kita menjadi bingung ya. Cukup ini saja kita sudah bisa membaca struktur market itu internal ataupun eksternal ya. Yang perlu kita pahami adalah cukup basicnya ini saja. Kaidah basic ini bisa dipakai untuk eksternal maupun internal, jadi tidak ada lagi istilah nanti kedepannya seperti yang sudah beredar di viral di YouTube ya. Jadi tidak ada istilah-istilah lain nanti ya, seperti yang sudah banyak dijelaskan di konten-konten YouTube maupun di Instagram ya. Ada inducement,
atau lain sebagainya ya. Saya cukup pakai kaidah yang basic-basic saja ya. Semakin sederhana sebuah analisa, semakin simple ya. Nah, itu juga karena saya sudah melewati banyak sekali ya pembelajaran yang saya ambil kesimpulannya ternyata menggunakan analisa sesimpel mungkin itu lebih bagus ya daripada banyak istilah tapi nanti jadi bingung sendiri ya. Oke, tanpa panjang lebar ya, ini adalah kaidah basicnya. Kemudian bagaimana jika keadaan market bullish ini berubah ya, berubah dari uptrend menjadi downtrend itu seperti apa, dan sebaliknya jika market sedang downtrend, bagaimana nanti dia strukturnya dia akan berubah menjadi uptrend seperti apa ya. Oke, saya akan jelaskan ya sedikit. Oke ya, jadi seperti apa kondisinya jika market sedang uptrend kemudian karakter dari uptrend itu berubah. Jadi cukup ya seperti ini ya, swing ini ya, swing yang membuat break ini harus di break kembali, di break kembali oleh impulsif ya, oleh candle-candle impulsif ya. Nah di sini terjadi perubahan change of karakter ya. Jadi yang dari sebelumnya adalah karakternya adalah uptrend, jika swing ini ya yang membuat break di sini di breakout kembali, maka karakter dari uptrend ini akan berubah menjadi downtrend ya. Begitu juga sebaliknya untuk karakter market yang sedang downtrend, kondisinya jika dia berubah menjadi uptrend, maka swing yang membuat break ini ya, jadi swing terakhir yang membuat breakout ini harus di breakout kembali ya. Ini dinamakan awal mula change of karakter ya. Jadi prinsipnya yang dipakai cukup ini saja ya, cukup yang basic-basic ini saja. Cuma nanti kita penerapannya di market itu ada triknya supaya tidak bingung ya. Jadi tidak kebanyakan istilah inducement dan lain sebagainya ya, itu tetap bisa kita pakai ya. Oke ya. Oke, kita langsung ambil contoh ya market di time frame monthly ya. Time frame monthly adalah, jadi cara paling simpel ya, paling sederhana dan paling cepat itu adalah kalian pergi di time frame yang paling besar ya. Oke, untuk di sini saya langsung pergi ke time frame monthly ya. Kemudian kita cari ya break terakhir ya, breakout terakhir ya, dari market di time frame monthly ini ya. Ya, ini adalah breakout terakhir ya. Breakout terakhir ini adalah swing high ya. Nah, ini adalah swing high terakhir yang di breakout ya. Kemudian maka di sini menjadi swing low ya. Ini adalah swing low. Nah, swing low ini membuat breakout ke atasnya. Nah, jika kalian sudah belajar pullback pasti paham ya ini ya, menentukan swing low, swing high ini ya. Nah, ini adalah swing high di breakout. Nah, ini adalah tren naik ya. Tren naik. Nah, dari swing low breakout ke atas ini baru terjadi pullback di sekitar sini ya, sekitar sini ya. Nah, pullback di sini. Nah, jadi kalau digambarkan itu seperti ini.
Nah, itu cukup simple ya, cukup seperti ini saja. Ini adalah struktur market di monthly ya. Ini adalah struktur market di monthly. Nah, cukup menggunakan basic seperti ini ya. Nah, inilah struktur market di monthly ya, seperti ini. Nah, kemudian trik yang selanjutnya ya. Ini adalah struktur market eksternal. Kemudian kita menentukan struktur market internalnya. Ini adalah level swing low, titik swing low multi time frame ya. Jadi dari titik ini adalah titik swing low dari semua time frame ya. Dari monthly, weekly, daily, H4 sampai M1 itu titiknya ada di sini ya. Dan ini juga adalah titik di mana jika ini pergerakan korektif ini mampu menembus level swing low ini, maka level swing low ini adalah level di mana karakter tren dari monthly itu akan berubah jika di breakout ya, di sini ya. Selama high ini belum mampu ditembus, maka ini adalah level swing low yang menjadi change of karakter dari karakter market yang ada di monthly ya. Nah, ini adalah titik swing low multi time frame ya. Nah, menentukan internalnya kita akan pindah ke time frame weekly ya. Nah, ini adalah titik swing low multi time frame ya, multi time frame. Nah, di sini adalah awal mula perjalanan market structure dari time frame weekly ya. Nah, dari sini adalah perjalanan awal mula market structure dari time frame weekly, struktur market eksternalnya. Jadi jika digambarkan seperti ini. Oke Bang, jadi seperti ini ya setelah saya gambarkan market structure-nya. Jadi kita mulai dari swing low multi time frame ini ya. Kemudian ini adalah boss ya, boss multi time frame ya di sini ya. Ini boss break of structure multi time frame ya di sini ya. Jadi struktur untuk weekly eksternalnya itu seperti ini. Seperti ini ya. Untuk eksternal seperti ini. Ini cukup menggunakan kaidah basic tadi ya. Seperti ini ya. Kemudian cara ketiga adalah jika ingin menentukan struktur market time frame di bawahnya weekly, itu adalah dengan mencari boss terakhir ya. Boss terakhir di weekly itu ada di sini ya, ada di level sini ya. Maka ini adalah swing low multi time frame dari time frame weekly ke bawah ya, dari time frame weekly ke bawah. Jadi swing low ini menjadi swing low multi time frame selain time frame monthly ya. Karena jika kita pindah ke monthly, swing low ini itu menjadi swing low internal, bukan eksternal ya. Tapi untuk time frame di bawah weekly ini menjadi swing low multi time frame ya. Jadi ini adalah swing low-nya daily, H4, H1 ya. Di sini mulainya dari sini ya. Mulainya mencari struktur eksternalnya time frame daily itu dari sini. Dari sini ke atas ini ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba pindah ke daily ya. Ini acuan ya. Ini acuan swing low-nya. Swing low multi time frame. Ini adalah boss terakhir di weekly-nya ya.
Nah, itu pos terakhir di weekly. Kita pindah ke daily. Nah, ini adalah pos multi time frame weekly ke bawah ya. Nah, ini adalah swing low multi time frame selain time frame only. Artinya ini adalah multi time frame swing low multi time frame weekly ke bawah. Bisa D1, H4, H1, M30 sampai M1 ya di sini ya. Nah, kemudian jika kita gambarkan lagi ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jika time frame daily kita gambar struktur market itu seperti ini ya. Jadi selain ada swing low multi time frame juga ada swing high multi time frame ya. Di sini ya. Di sini. Lalu kalau kita tarik monthly itu swing high multi time frame itu juga ada di sini ya. Nah, ini juga swing high multi time frame ya. Di monthly ya. Jika di weekly dan time frame di bawahnya weekly ini, yang ini, dan bahkan ini juga swing high multi time frame untuk semua time frame kecuali monthly ya. Jadi kaidahnya seperti itu ya, simpelnya ya pakainya. Nah, jika kita lihat di time frame daily ya, kembali ke time frame daily tadi, market structure yang di time frame daily itu bentuknya seperti ini. Yang pink ini ya, yang pink merah ini ya, seperti ini. Nah, di sini terjadi change of character, cuma dia tidak breakout valid ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita asumsikan ya, ini adalah tanda-tanda awal ya, terjadinya change of character tapi belum valid ya. Jadi masih 50-50 ya, bisa iya bisa tidak ya, karena ini adalah swing low terakhir dari daily yang membuat breakout di sini ya, maka ini swing low terakhir ini menjadi level change of character jika di breakout secara valid ke bawah ya. Nah, jika ini adalah swing low dari change of character daily, maka ini adalah swing low minor change of character. Karena apa? Karena level swing low ini tidak membuat breakout swing high yang ini ya, makanya dia disebut sebagai minor ya. Jadi minor itu dia change of character internal lah ya, change of character kecilnya di sini di level low yang tidak membuat breakout. Karena kan di sini terjadi puncak yang menurun ya, jadi swing high-nya di sini tidak mau membuat high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Nah, ini adalah level swing low minor change of character ya. Nah, di sini kalau major change of karakternya dari struktur daily itu ada di sini ya, ada di level ini ya. Oke, jadi pemakaian basic struktur marketnya itu seperti itu aja, cukup simpel. Tinggal teman-teman menerapkannya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Jika ingin mencari market structure di bawahnya daily, maka kita ambil break of structure terakhir dari daily, itu ada di sini ya. Nah, level swing low ini itu adalah swing low multi time frame-nya daily dan time frame di bawahnya daily ya. Jadi jika ini kita pakai untuk di atasnya time frame daily seperti weekly dan monthly, ini cuma menjadi level swing low internal, bukan eksternal ya. Oke ya, mungkin cukup seperti itu saja ya, karena sudah terlalu panjang. Jadi untuk pembahasan market
struktur yang basic ya, uptrend dan downtrend itu cukup seperti itu saja. Mungkin lain kali akan saya jelaskan ya bagaimana memahami market sideways konsolidasi secara simpel ya. Sebenarnya sideways itu cuma seperti ini saja, cuma nanti bentuknya itu banyak. Dia membuat semacam pattern market ya, jadi seperti pola sideways itu polanya banyak di market ya. Ada yang kalau kita ambil simpelnya, sideways itu cuma ada 3 ya. Jadi sideways yang seperti ini ya, yang simetris ya, atas bawah itu hampir simetris walaupun kadang memang tidak rata, itu bisa kita artikan sebagai simetris ya. Kadang swing low swing high-nya itu cuma di sweep, cuma nggak di breakout. Kemudian jika kita sederhanakan untuk sideways yang selanjutnya, itu adalah sideways yang membentuk pola ascending market mengerucut ataupun pola market yang expanding ya, yang meluas ya. Konsolidasi itu cuma seperti itu saja. Nah, market yang membentuk pattern mengerucut ya, entah itu mengerucutnya ke bawah, ke atas, ataupun mengerucutnya itu simetris, itu sama. Itu adalah market konsolidasi dengan pola ascending, mengerucut. Kemudian ada pola yang kedua itu yang meluas ya, yang melebar. Market structure expanding ya, entah dia melebarnya itu ke atas ke bawah ya, itu aja ya, expanding. Kemudian yang simetris itu kadang dia membuat regresi channel ya. Jadi sideways-nya itu seperti ini sideways-nya. Nah, simetris tapi dia agak naik, kemudian ada simetris itu agak turun seperti ini sideways-nya, sama aja ya itu ya. Jadi jika kita mau menyederhanakan tuh cuma gitu-gitu aja market ya. Oke ya Bang ya, mungkin cukup seperti itu, semoga bermanfaat.